Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tiada terhitung oleh seorang manusia pun dan tidak pernah akan bisa dihitung karena saking banyaknya nikmat Allah yang telah kita terima. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Salawat dan salam tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pangandaran yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Mangunjaya yang saya hormati, Bapak Camat yang saya hormati, Pak Kapolsek, Badan Ramil atau yang mewakilinya, dan seluruh pimpinan Ormas Islam, PCNU, dan lain sebagainya yang sama-sama hadir yang di dalam kesempatan ini bisa menyaksikan acara musyawarah cabang. Hadirin para ulama, para ulama, tamu undangan, ibu-ibu, pimpinan cabang, pimpinan daerah Aisyah dan seluruh jajarannya yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan acara ini juga dihadiri oleh anggota dewan yang terhormat. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan pada hari ini menjadi suluh semangat bagi kita semuanya tentang betapa pentingnya kita membangun sebuah ghirah untuk lebih mengakui dan merasa bertanggung jawab atas perkembangan agama, terutama agama yang kita anut, yaitu dinul Islam. Melalui berbagai sektor dan organisasi yang ada, semuanya berkembang dan semuanya memahami dan mengakui tentang betapa pentingnya agama ini kita majukan. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Apalagi hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat, mohon maaf, sekarang adalah tahun politik. Sebetulnya politik itu ada setiap saat, akan tetapi menjadi sebuah anomali, kebiasaan yang orang Indonesia itu biasa gegeran. Setiap mau tahun politik, ya semuanya alergi tentang politik. Bahkan banyak di di TV-TV isinya sekarang sudah acaranya politik semuanya. Kemudian beberapa informasi selalu dibumbui dengan masalah-masalah politik. Tapi kamu dicengek ya hubungan aja dengan politik. Mahal-mahal ting cengek rek pemilu. Semuanya dihubungkan dengan politik. Untuk itu wajar kalau umat Islam itu perlu memahami politik. Jangan alergi dengan politik. Akhirnya ketika umat Islam itu alergi dengan politik, maka politik itu diisi oleh orang lain. Muarek piluan lah karena politik, dan kieu-kieu keneh.
pernyataan itu adalah kurang tepat bagi umat Islam. Ketika umat Islam seluruhnya mundur di bidang politik, nanti politik malah diisi oleh orang-orang yang tidak konsisten dengan agamanya, akhirnya umat Islam cuma jadi penonton. Betul atau betul? Begitu. Apalagi kalau kita menyimak, hadirin yang berbahagia, ada sebuah hadis yang luar biasa isinya kalau kita simak bersama tentang fase kemajuan umat Islam. Umat Islam akan mengalami 5 fase sebelum kiamat. Dan ini sering disembunyikan hadis ini. Jadi umat Islam itu akan mengalami 5 fase. Yang pertama adalah fase nubuwah, fase kenabian. Fase pada saat Nabi masih hidup dan diawali dari semenjak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang nabi, kemudian dia menjadi pemimpin bangsa pada saat itu yang berdasarkan fondasi negaranya menggunakan hukum Islam. Itu fase kenabian. Nabi sebagai pimpinan bangsa, pimpinan negara. Kemudian dia memimpin sebuah bangsa, di mana pada saat itu Rasulullah SAW di samping sebagai pemimpin umat yang memiliki tugas untuk berdakwah, menyampaikan tentang kenubuwahan Muhammad, juga tentang keislaman, dia juga sebagai pemimpin bangsa pada saat itu. Ini Rasulullah SAW di saat pertama ketika Nabi menjadi pemimpin pertama. Madinah adalah tonggak sejarah bagi sebuah negara yang berdasarkan syariat Islam. Yang kedua adalah fase khilafah ala min hajjin nubuwah. Fase di mana ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian Rasul menunjuk orang terbaik pada saat itu setelahnya baginda Rasulullah SAW, yaitu Khulafaur Rasyidin. Dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin karena khulafah yang 4 itu dianggap oleh baginda Rasul sebagai orang-orang pilihan dan orang-orang yang mampu memimpin bangsa pada saat itu. Yang dipakai adalah tetap syariat Islam pada saat itu. Karena pada saat itu memahami bahwa sesungguhnya agama yang pada saat itu dikembangkan disatukan dengan sebuah kebirokrasian, di mana Islam dianggap sebagai sesuatu yang bisa menyelamatkan umat, kemudian bisa menjadi aturan dalam berbangsa dan bernegara pada saat itu. Sampai 4 khilafah yang pada saat itu dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian fase berikutnya adalah fase yang ketiga, mulkan adhan. Nah, mulkan adhan adalah fase, kata beberapa ahli, kita sekarang berada di mulkan adhan. Mulkan adhan. Mulkan adhan itulah mulkan yang dimana kepimpinan itu dilakukan oleh sistem kerajaan. Hierarkinya adalah pimpinan turun kepada putra mahkota. Tetap agama dijadikan sebagai salah satu fondasi hukum negara. Akan tetapi cara-cara hierarkinya sudah bertentangan dan berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi presiden atau kerajaan biasanya kekuasaannya diturunkan kepada putra mahkota. Yang selanjutnya, mulkan jabriyah. Para ahli mengatakan kita saat ini berada pada fase ini, mulkan jabriyah, di mana
umat Islam tidak memiliki khilafah, tidak memiliki pimpinan, dan seluruh dunia tidak memakai syariat Islam sebagai pondasi bernegara dan berbangsa. Semuanya di seluruh dunia tidak ada yang memakai syariat Islam dan tidak memiliki khilafah, tidak memiliki pimpinan. Kalau dulu saat nubuwah pertama, Muhammad dianggap sebagai nabi dan rasul, kemudian sebagai presiden pimpinan. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin juga sama. Yang ketiga, di Mulkan Adhan juga sama. Raja dijadikan sebagai salah satu pimpinan umat pada saat itu. Sehingga persoalan-persoalan bangsa dan negara dipecahkan oleh pimpinannya. Tapi sekarang kita berada di fase Mulkan Jabriyan, di mana umat Islam mengalami penurunan yang sangat menukik. Dan hadirin yang berbahagia, fase ini merupakan fase yang dimana umat Islam benar-benar terhinakan. Kenapa dibilang terhinakan? Karena benar-benar Islam secara alamiah tertenggelamkan. Banyak orang yang tidak bangga dengan Islamnya. Banyak orang yang justru mereka mengalami degradasi moral dan tidak berpegang teguh pada agamanya. Makanya di masa ini, kata baginda Rasulullah SAW, ini ada sebuah hadis yang mengatakan tentang nanti suatu saat akan ada kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu didukung oleh orang-orang yang pertama, di antaranya adalah orang yang fasaddaqa bikadibihim. Yang pertama adalah pimpinan yang pimpinannya itu tukang berbohong, tapi didukung oleh semuanya. Nggak sadar, nggak terasa, sudah bohong tapi didukung kebohongannya, diinyakan, ditutup-tutupi. Fasaddaqahum bikadibihim. Pukul jelas, kita memahami. Makanya pada saat itu orang banyak dihinggapi dengan penyakit apa yang namanya al-magdzub. Imam Ibn Qayyim mengatakan, apa al-magdzub itu? Hum ya'lamuna al-haqqa wa la yattabi'una qawlan aw amalan. Tahu bahwa itu adalah perbuatan bohong. Dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dusta. Akan tetapi dia tetap melindunginya. Dia tetap memujinya, dia tetap menutup-nutupinya. Inilah kita berada di fase Mulkan Jabriyan, di mana orang itu heret letah, mun geus dibere jabatan tuluy cicing, mun geus dibere kabagian duitna tuluy cicing. Tadinya dia adalah sebagai seorang yang kritik, orang yang oposan, akan tetapi ketika sudah dikasih jabatan, dia hampir tidak bisa berbicara. Kenapa? Terhinggap dirinya dengan penyakit apa yang disebut dengan al-magdzub. Hum ya'lamuna al-haqqa wa la yattabi'una qawlan aw amalan. Ini kita katanya sekarang sedang berada di fase itu pada saat ini. Yang kedua, penyakit al-magdzub itu akan melahirkan apa yang disebut dengan wa'anahum bikadzibihim. Jadi sudah jelas bahwa pimpinan itu adalah zalim, bizulmihim, zalim terhadap umatnya, tapi kezaliman itu ditutup-tutupi oleh para buzzer. Seolah-olah dimunculkan kehadiranana, yang baik dipoles menjadi yang jelek dipoles menjadi yang baik dan lain sebagainya. Ini sering kita tidak pahami karena apa? Umat Islam disembunyikan tabu memahami tentang politik, terutama hal-hal yang seperti ini. Ini hadis Nabi. Hadis yang mesti disampaikan oleh umat Islam bahwa sesungguhnya kita berada di fase ini. Dan ini adalah fase perjalanan umat manusia, terutama yang ada hubungannya dengan keislaman. Jadi pada saat ini manusia banyak yang wa'anahum bidzulmihim. Jadi pimpinan yang zalim tapi cicing, ditutupi, bahkan diikuti. Mereka tahu, tapi mereka menyembunyikannya. Hadirin ikhwati iman yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beberapa ulama menyampaikan bahwa jatuhnya Islam itu semenjak
dari Turki Utsmani 1924. Berdasarkan beberapa keterangan bahwa Islam akan muncul kembali 100 tahun yang akan datang. Kalau 100 tahun yang akan datang berarti 2024. Mudah-mudahan 2024 menjadi benar-benar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa 100 tahun kemudian akan ada kemunculan Islam, yaitu yang disebut dengan fase khilafah al-minhajun nubuwah jilid kedua, seperti yang terjadi setelah Nabi Muhammad, kemudian pada fase khulafaur rasyidin. Ada di buku Joyoboyo, terlepas dari salah dan benarnya, ya, terlepas dari salah dan benarnya, kita mengutip saja, karena bagaimanapun mereka itu menghitung dari beberapa sudut ilmunya. Kata mereka kan seperti ini: mongko wonten ingkang setunggaling jaman ingkang dipun sebat jaman edan. Sapa sing boten tumut edan mongko ra keduman. Asu gede menang kerae. Ta eta aya di mulkan Jabriyan. Lamun teu milu edan teu kabagihan. Bener gak? Bukan membenarkan ramalan Joyoboyo, tapi kenyataannya mulkan Jabriyan menggambarkan seperti itu. Asu gede menang kerai, anu kuat enak, anu pangmenangna. Maka aya disebut ulah sok ngalawan kahiji jalma nu boga duit, moal matak eleh. Ulah dilawan jalma nu boga duit mah. Anu kedua pamarentah cenah. Moal eleh cenah pamarentah, anu katuluh gelo. Kalau anu gelo mah sarua gelona. Nubangna puasa nu gelo. Jadi itu ada dirangkum dalam buku Joyoboyo. Cenah mun teu milu edan moal kabagian. Asu gede menang kerai. Anu gede, anu kuat, eta nu menang. Lepas dari benar dan tidaknya. Itulah mulkan Jabriyan. Nah, nanti kita memasuki fase yang terakhir, yaitu fase khilafah al-minhajun nubuwah jilid kedua, di mana insya Allah kita akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang memahami tentang agama. Mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan orangnya. Silakan terjemahkan sendiri. Tapi kata Nabi seperti itu. Di fase terakhir yang namanya mulkan Jabriyan, mulkan al-minhajun nubuwah. Jadi di fase terakhir itu nanti akan muncul seorang pemimpin, yang pemimpin itu adalah adil, lebih adil daripada sebelumnya. Akan memimpin, menjadi pemimpin yang soleh, lebih soleh dari pemimpin yang sebelumnya. Bahkan ada yang menyebutkan, katanya pemimpin yang berikutnya, ada yang menerjemahkan itu katanya Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas adalah sekarang 2024, 100 tahun dari kepemimpinan di fase Turki Utsmani, di mana kejatuhan Utsmani pada tahun 1924 menuju 100 tahun, dan 100 tahun berikutnya adalah 2024. Mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang pertama alim, yang kedua amanah. Amanah teh bener lain ngaranna ibu amanah, lain ibu. Amanah, benar-benar amanah. Cerdas, pintar, adil. Sebab kata baginda Rasulullah SAW, nanti diantaranya ketika di padang mahsyar itu panasnya luar biasa. Hadirin yang berbahagia, nanti itu hanya 1 mil jaraknya itu nanti di padang mahsyar itu. Orang semuanya bingung untuk mencari tempat teduh. Tidak ada tempat minum, tidak ada tempat teduh. Tapi ada orang yang dipayungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tenang saja berjalan, tidak merasa kepanasan. Siapa dia? Di antaranya yang disebut oleh baginda Rasulullah, yaitu imamun adilun,
beserta para pengikutnya. Jadi ayeuna mun aya jelema anu milu ka pamimpinan nu teu adil kepanasan wayahna. Saha wae pokona mah cek nabi lain cek abi. Di antaranya itu. Kemudian yang kedua diceritakan oleh salah satu hadis yang menyampaikan bahwa nanti di padang mahsyar itu ada tempat di mana tempat itu adalah sangat indah sekali, penuh dengan air yang jernih, dan itu menjadi kebanggaan para nabi. Setiap nabi memilikinya. Setiap nabi memiliki tempat itu. Akan tetapi tempat yang paling ramai dikunjungi adalah tempat Nabi Muhammad SAW. Di situ ada semacam kolam besar yang airnya jernih. Padahal pada saat itu orang sedang kepanasan karena jarak matahari dengan permukaan bumi hanya 1 mil saja. Orang berteriak. Kemudian di situ ada gelas yang gelasnya cukup indah sekali dan gelas itu jumlahnya sama dengan bintang di langit. Orang siapa orang yang meminum air itu maka dia tidak pernah merasa kepanasan. Karena air itu diambil dari telaga Al-Kautsar di surga, disimpan di telaga yang ada pada saat itu di mahsyar. Sebelum manusia melewati jembatan Sirat, kemudian diberi kesempatan untuk mengunjungi Nabi masing-masing. Pengunjung Nabi Muhammad amatlah banyak pada saat itu. Kemudian mereka dipersilakan untuk mencicipi air di dalam gelas yang airnya itu adalah dari telaga Al-Kautsar. Sejuk, tidak kepanasan, tidak merasa ada kesulitan dalam menghadapi ketika dia akan melewati jembatan Sirat. Kemudian ada beberapa yang ditolak oleh Nabi. Kali itu. Tidak boleh masuk oleh Rasulullah SAW. Ada di antara kita, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu banyak yang masuk, banyak juga yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, falaisa minni. Kamu bukan umatku. Sana. Jangan ke sini. Falastu minna. Aku juga bukan bagian darimu, kata Rasul. Bayangkan, nyeri hati digitukan oleh Rasul. Padahal orang sholawatna tara kendat, sholat sunatna tara kaliwat, puasana tepat. Tapi pada saat di padang mahsyar, ketika mau melewati jembatan Sirat, kita tidak diberi kesempatan untuk mencicipi air dari telaga Al-Kautsar yang bisa menyejukkan sampai manusia nanti melewati Sirat, kemudian nanti akan berhadapan dengan pengadilan yang namanya pengadilan Rabbaniyah, yang jaksa dan hakimnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa membantah. Kenapa dia ditolak oleh baginda Rasulullah SAW, tidak boleh minum air itu? Kata Rasul, pas sahabat bertanya, kunaon ya Rasulullah karya teuing teu. Padahal menang hese-hese eta meuli tau tiung koneng bakat hayang pengajian hayang diangkat ke umat Nabi. Hese-hese hayang patung apem dina pengajian hayang diangkat umat Nabi. Ngaduakeun huap jeung bapana wayahna bapana dahareuna jeung sang wungku da hayang ingkungna rek dibawa ke acara muscap. Kari-kari engke ditolak ku Nabi teu meunang tidak boleh mencicipi air yang bisa menyejukkan selama kita ada di mahsyar. Kata Rasul, katanya karena dia itu seperti tadi. Yang pertama, dia itu adalah karena sering membenarkan kebohongan pemimpin. Ketika pimpinan urang Rasulullah sedih, kami bohong ge, jadinya yuk. Geus bohong deh nyakeun deh. Awas ibu-ibu tak sok, kamu sok benerkan pimpinan bohong deh nyakeun. Bohong-bohong ge pemimpin tah eta salah. Awas kita mau diberi ngasaan cai. Bapak-bapak awas tah. Sudah jelas bohong ditutupi.
ngomong ke bagian eta mah juta gentar membela yang bayar. Raya Palewanta, sok. Awas ulah tepika gara-gara amplop engke itu menang asaan cai yang bisa menyejukkan diri kita dan kita tidak pernah merasakan panas selama kita berada di mahsyar. Yang kedua, menutupi kezaliman, despugu pimpinan teh zalim ditutupi. Lah eta mah hoax. Klarifikasi ulang, sepupu klarifikasi ka mamana ge hoax tetepnya eta mah bohong. Ditutupan heula. Ditutupan terus dilindungi, bahkan kezalimannya itu dilindungi. Apunten Pak Kapolsek, abdi ngadulikeun hadis tah. Dan saya tidak menyebutkan namanya. Saya tidak menyebutkan namanya. Yang jelas di fase sekarang ini, di mana fase ini merupakan fase mulkan jabriyan, itu memang sudah ada di kita semuanya. Jadi lamun orang nutupan bakal kuhusu jadi kejengkang. Sieun keagehan cai dari telaga Al-Kautsar. Keagehan Pak Dedi tenang keagehan tenang. Asa ke milih pamimpin anu adil. Terserah mangarek saha wae, yang penting adil. Cerdas. Sebagaimana digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Amanah, fatona, tabligh, sidik. Loba enak anggota dewan, pilihlah Mas Sidik. Karena Sidik kayak itu Sidik waktu udah dipilih. Gak ada ima kerusum kampanye dia, jangan beri seperti kampanye gitu, enggak. Kan ngabejaan unggul, pilih engke sangsara di mahsyar tak, kapanasan, makanya hanya 1 mil saja. Bayangkan, sekarang jarak bumi dengan matahari itu berjuta-juta kilometer. Nanti cuma 1 mil saja. Semuanya berteriak. Jelaskan di dalam surat An-Naba itu kan, tidak ada tempat teduh dan tidak ada air minum. Illa hamimah wa ghaffaqa. Kecuali air minumnya itu ketika lari semuanya ke situ kemari mencari air minum. Begitu menemu air, begitu diminum ternyata airnya air panas. Bayangkan. Ada yang dingin disamperkan. Begitu disamperkan ternyata air nanah yang bercampur darah yang baunya luar biasa. Itulah hukuman bagi orang-orang yang tidak taat terhadap agamanya. Di mahsyar sudah digambarkan seperti itu. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia di fase kelima, di mana fase ini disebut dengan khilafah alamin hajjin nubuwah, fase kedua. Seperti halnya setelah Rasulullah SAW kemudian diturunkan kepemimpinannya itu kepada khulafaur rasyidin. Yang kedua itu sudah tidak cocok lagi, kemudian balik lagi. Setelah 100 tahun berdasarkan pengamat para sejarah Islam bahwa itu min hajjin nubuwah jilid kedua akan muncul lagi 100 tahun setelah kejatuhan dari Turki Utsmani. 2024 tepat 100 tahun tanggal 14 Februari. Mari hadirin yang berbahagia, abdi bingah mun ibu sadayana ketepang sareng abdi di mahsyar rasa sami-sami ngaleueut cai, anu eta cai teh herang, menyejukkan, tidak membuat kita menjadi panas dan itu menyelamatkan kita untuk meniti jembatan Sirat dengan semudah-mudahnya. Hoyong sadayana. Hoyong. Barulah kita nanti akan menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menjadi umat yang terbaik, umat yang bisa mengajak kepada orang lain untuk berbuat yang baik dan mencegah, melarang orang lain untuk berbuat kemungkaran. Itu kalau kita ingin disebut umat yang terbaik. Ibu-ibu sami, bapak-bapak sami sadayana, semampu apa kita, sekecil apapun ketika kita dakwahnya itu adalah mengajak umat untuk menyampaikan sesuatu yang terbaik. Inilah kita umat yang satu, umat yang khair, umat yang baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini.
jangan terlalu panjang karena memang masih ada agenda yang lainnya. Kemudian ini juga dalam rangka semangat warming up, dalam rangka kita sebentar lagi menghadapi pemilu di 2024. Gunakan hak kita sebaik-baiknya. Dari sekarang geus nyirian kira-kira saha anu amanah. Lain saha anu loba barang bere. Biasana loba barang bere teh pedah rek pemilu we ngumpul. Memang hese ayeuna mah cirian ayeuna mah. Biasana ye anggota dewan ya cirian bae lah aya pendua ge kadieun. Komo nu teu mere mah nya. Biasana kieu mun aya nu maot panggeulana. Mun bisa mah moal bae hidup bae. Ngalayat panggeulana. Kedua aya nu hajat agar sarua lah anggota dewan 50 anu lagi 50 sarua tah. Jasa anu katiluna pengajian sok diteangan malah bisa manyin jadwal anyar mun bisa mah pengajianna moal penting. Ngaji terus. Biasa eta mah kitu ngaliwat. Biasana mah bae mah serenge. Geus ieu teh dinyengirkeun mah nyika tidi moal poe Itu mah geus biasa anggota dewan mun rek eta kitu. Ngan aya nu asli anu bager punua tah. Asli eta mah. Bager, soleh. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka menghadapi pemilu ini, mari kita bijak untuk menjadi umat yang baik, umat yang bisa menitipkan amanahnya pada orang-orang yang amanah. Itu saja Bapak Ibu sadayana, abdi moal bade nunjuk ka saha-saha, ieu mah khusus kaum diri pribadi, umum kaum para wargi sadayana, jangan sampai warga Muhammadiyah itu justru menjadi kendala dalam hal politik. Muhammadiyah adalah harus cerdas mensikapi politik. Jangan alergi dengan politik, akan tetapi harus cerdas dan bijak mensikapi perpolitikan. Karena selama budaya manusia ada, politik itu tetap senantiasa berjalan. Akan tetapi ingat kita bahwa Muhammadiyah itu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau siapapun sebagai pelaku politik. Itu barangkali Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Rasulullah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.